ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نسع في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم شماله ماذا تنفق يمينه ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita melanjutkan kajian hadis pada malam hari ini dan kita akan melihat ada 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan dari Allah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang Allah memberikan naungan dari panasnya hari kiamat pada fi dhillihi, di dalam naungan Allah, yawma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Kenapa tidak ada naungan? Karena bumi, langit sudah dihancurkan. Ketika bumi sudah dihancurkan, maka tidak ada pohon, tidak ada gunung dan lain sebagainya yang orang bisa bernaung. Nah, pada saat itu ada 7 kelompok orang. 7 orang, 7 kelompok. Yang bila kita masuk salah satu dari 7 kelompok itu, insya Allah kita selamat. Ya, jadi Bapak Ibu pilih saja salah satu dari 7 kelompok ini. Allah pasti memberikan naungan kepadanya. Al-imamul adilu, pertama imam yang adil. Man huwal imam? Ar-ra'isul jumhuri. Ya, siapa yang dimaksud imam? Adalah pemimpin negara, pemimpin wilayah. Jadi presiden, tapi jadi presiden yang adil. Maka dia orang yang pertama mendapatkan naungan Allah. Bahkan presiden lebih dahulu masuk ke dalam sorga dibandingkan dengan ulama dan kiai. Ya. Kenapa dia bisa lebih mulia? Karena kebijakan dia, keputusan dia, tanda tangan dia berlaku untuk satu negara. Jadi kalau dia itu menguntungkan, tidak merepotkan, membahagiakan, yang bahagia itu nggak tanggung-tanggung, satu negara. Maka Allah mengucapkan syukur kepada imam yang adil, maka dia masuk surganya duluan. Ya, dia mendapatkan naungan duluan dapatnya. Yang kedua, gubernur, karena gubernur itu punya wilayah. Ya, jadi sahibul wilayah, presiden, gubernur, wali kota, lurah, camat itu tidak punya wilayah. Yang punya wilayah itu lurah, wali kota, gubernur, dan presiden. Ya. Jadi duluan, Pak RT, Pak RW masuk lagi. Kan punya wilayahnya.
masuk juga ya, jadi RT, jadi RW, adil, bagus, memberikan kesejahteraan, maka dia keputusannya itu menguntungkan ya. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, yang kedua anak muda ya, nasya'a fi ibadati rabbi ya, yang dia senang dalam beribadah kepada Allah ya, masih muda tapi sudah menjaga diri dari hal-hal yang terlarang. Dari muda dia jaga ibadahnya, maka dia termasuk orang yang ya mendapatkan naungan dari Allah. Nah ini nggak ada syarat harus di masjid nih, sehingga Bapak Ibu kita kalau jaga ibadah kita benar, tambahkan yang wajib dengan yang sunnah, maka kita bisa termasuk ya syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Maksudnya gini, kalau ada orang sudah tua rajin ibadah, ya wajar memang udah mau maghrib gitu mah ya. Tapi kalau masih muda tapi dia sudah nasya'a fi ibadatillah, betah, senang, bagus gitu. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Datang sebelum waktu sholat ya, nyapu, ngepel, azan ya, bersih-bersih. Nah itu orang yang terikat dengan masjid itu. Nah, termasuk orang yang mendapatkan fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Ini di Kebayoran Lama ada Masjid Al-Marhamah namanya. Ada kakek tua itu tinggalnya di situ dia. Jadi kalau pagi itu dia jual tisu di bis kota itu. Dari mulai Kebayoran Lama sampai Blok M gitu lah. Jualan tisu itu aja. Tapi nanti waktu sholat dia pulang tuh, nyapu, bersih-bersih ya, azan gitu. Seumur hidupnya begitu, padahal dia tinggalnya di Parung, jadi nanti kalau udah punya duit baru pulang Pak. Suatu saat dia sakit gitu, maka dibawa pulang ya oleh keluarganya ke rumahnya. Pengurus Masjid Al-Marhamah ini nengokin gitu. Waktu assalamualaikum, habis jawab waalaikumsalam, yang pertama ditanya itu, masjid yang nyapuhin siapa, yang ngepel siapa. Nah itu yang disebut dengan mu'allakun bil masjid. Jadi otaknya itu mikirin masjid gitu. Jadi yang hadir itu bingung juga, orang ini sakit mah biasanya mikirin sembuh, obatnya kemana, dia nanya yang ngepel siapa, yang nyapu siapa ya. Nah itu orang yang ketiga ya. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaih, keduanya berkumpul, berjoin, bekerja sama karena Allah. Kan ada orang, dua orang bisnis gitu, kerja sama, oh itu mau wajar. Karena satu dengan yang lainnya saling menguntungkan. Bisnis kerjasama udah biasa, tapi ini enggak, dia melakukannya itu bukan karena bisnis, karena sesama muslim, visi
misinya, pandangannya sama, maka mereka saling senang ya, satu dengan yang lainnya, baru direfleksikan, dibuktikan dengan berbisnis. Wa tafarraqa alaih, dan ketika berpisah juga karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, ini persahabatan yang semacam ini. Jadi bersahabat itu nggak perlu dipertahankan kalau persahabatannya itu sudah menyimpang, melanggar perintah Tuhan. Orang bersahabat karena Allah, maka ukurannya itu adalah hukum Islam. Ketika temannya sudah ya melanggar ketentuan Tuhan, maka dia bilang, yang dekat itu dia ngasih tahu, jangan, ya nggak boleh gitu. Nah, 3 kali ditegur tapi tidak dihiraukan, maka dia bilang kita berpisah. Ya, kita tidak bisa bersama lagi, bukan saya benci sama kamu, tapi karena Allah benci kepadamu, melanggar perintahnya, maka saya terpaksa tidak bisa meneruskan bersahabat denganmu. Nah, kalau dia sadar dia mau kembali, kembali lagi. Tapi kalau memang bertahan masing-masing, ya sudah, tidak perlu dipertahankan. Orang ini dalam naungan Allah. Susah nggak bersahabat kayak gini? Susah, karena orang biasanya bersahabat itu berdasarkan kepentingan. Orang bersahabat itu karena keuntungan. Orang bersahabat itu karena kekerabatan. Ya, karena kedaerahan. Apakah itu semua bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ini? Bisa, ketika dia melakukannya itu dengan takaran syariati, ya. Menurut syariat boleh nggak? Nggak boleh. Nah, dia mesti tegur. Wa rajulun talabat humra'atun zata mansibin wa jamalin. Anak muda yang diminta oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan cantik. Faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Maka anak pemuda itu tadi mengatakan, mohon maaf, saya takut kepada Allah, pemilik alam semesta ini. Ya, itu anak muda yang semacam ini, berani berpegang teguh semacam ini, dia termasuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, artinya bisa jadi uang, bisa jadi benda, bisa jadi jasa, ya kan sekarang jasa juga punya nilai. Ya, hak paten punya nilai, hak royalti punya nilai. Jadi sekarang nominal itu nggak mesti maknanya itu uang dan benda. Nah, apabila ya orang bersedekah dengan yang dia punya itu, akhfa, kemudian ia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu, sehingga tidak mengetahui tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bapak punya uang, ibu punya uang, kasih tukang minta-minta, assalamualaikum, waalaikumsalam, kasih uang. Bisa nggak tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu? Tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak tahu, itu nggak mungkin, kecuali tangan bisa tidur. Tangan kanan ngasih, tangan kirinya lagi tidur, nah itu bisa.
Jadi apa yang dimaksud dengan Nabi ini? Saking hati-hatinya menyembunyikannya, istilahnya tangan kanan sodako, tangan kiri nggak tahu. Itu jadi istilah saking sembunyinya dia melakukan ya kebaikan itu nggak diberitahukan, sehingga kepada istrinya, kepada anaknya, orang-orang terdekat pun dia nggak tahu. Dia nggak kasih tahu kalau dia berinfak, ya dia sedekah. Jadi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tidak mengetahui ya tangan kirinya apa yang disedekahkan, yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tuh, ini kan bisa nih. Kalau ngasih sesuatu diem-diem. Ngasih sesuatu tidak usah diomongin, lupakan ya. Wa rajulun zakarallaha azza wa jalla khalian, dan seseorang yang berzikir kepada Allah khalian dalam keadaan sunyi ya, khalian kosong artinya. Jadi di tengah malam ketika ya pasangannya, istrinya atau suaminya tertidur, anaknya tidur, dia bangun, dia ibadah, dia zikir kepada Allah. Khalian, kosong, artinya tidak ada yang tahu. Fafadat ainahu, kemudian mengalir ya kedua ya apa itu air mata dari kedua matanya. Nah, air mata itu satu tetes lebih besar timbangannya ketimbang orang yang 70 rakaat. Bapak, ibu-ibu pernah nggak sholat 70 rakaat? Ya, yang 70 rakaat itu bagus semua. Nilainya bagus semua. Sama orang yang zikir kepada Allah kemudian dia menangis. Maka satu tetes air matanya itu lebih besar, lebih berat ketimbang orang yang zikir, ketimbang orang yang sholat 70 rakaat. Ada sih zikir nangis cuma ingat utang, nah itu mah lain, ya. Nangisnya ingat utang, nangisnya ingat ini dan itu, nah itu tidak termasuk ya. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza wudi'al asya'u", apabila sudah diletakkan makan malam, wa uqimatis sholatu, dan sudah mau didirikan waktu sholat, fabda'u bil asya'i, maka mulailah dengan asya. Asya itu artinya sore. Asya ya dari makan malam ya, dan makan malam itu maknanya maghrib itu sudah dihitung malam. Jadi kalau maghrib, adzan maghrib bagi orang yang berpuasa itu dia namanya asya ya. Nah, apabila makanan sudah dihidangkan kemudian datang waktu sholat, fabda'u bil asya, maka mulainya dengan makanan. Jadi bukannya sunnah awal waktu bagi orang yang berpuasa itu. Maka makan lebih dulu itu lebih bagus ketimbang dia sholat. Kenapa? Kalau dia sholat lebih dulu pasti sholatnya terburu-buru. Pasti sholatnya pengen buru-buru cepat gitu. Nah, jadi disuruhnya makan dulu kalau lapar. Bagaimana kalau nggak puasa? Kalau nggak puasa, kalau dia memangnya lapar, makan dulu. Sebab kalau dia sholat dulu, pasti mikirin makan. Tapi kalau dia makan, mikirin sholat.
Bagus nggak orang sholat mikirin makan? Ya, lebih bagus makan mikirin sholat. Ya, jadi perut lapar sama sholat dahulukan makan. Sholat sama ngantuk kalau waktunya cukup dahulukan tidur. Ya, nahan kencing sama sholat, buang pipis, buang air besar itu didahulukan. Karena kalau tidak seperti itu nanti sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya buru-buru, ya, pengen buru-buru selesai. Jadi fabda'u bil asya'i, maka mulailah dengan makan malam itu tadi. Jadi kan ada hadis yang mengatakan afdalul a'mali as-salatu ala waqtiha ay fi awalil waqti gitu. Seafdal-afdalnya ibadah itu sholat pada waktunya, maksudnya awal waktu. Itu kalau dia nggak lapar dan tidak ada makanan. Tapi kalau sudah dihidangkan, apalagi tuan rumah sudah menyediakan, bukannya lebih afdal kita sholat, tapi makan lebih afdal. Ya, apalagi ya nasinya masih hangat, ya. Ya Kong, ya si hangat. Nah nanti kalau ditinggal ya sholat bisa jadi sudah dingin. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ma shallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma shallaitu wara'a imamin qattu, tidaklah aku sholat di belakang seorang imam, ya, sama sekali, akhaffa sholatan, yang lebih ringan sholatnya, wala atamma, dan lebih sempurna, minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sholat, ya, dari imamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau mengimami sholat itu tidak lama, ya, tidak panjang, ya, tidak panjang, dan dia ibadahnya itu sempurna, ya, tumakninahnya dan lain sebagainya. Nah menurut Anas bin Malik, tidak ada imam yang lebih ringan, yang lebih sempurna dari Nabi. Ini menunjukkan bahwa imam tidak boleh sholat semau keinginannya gitu. Imam yang di tempat umum seperti di masjid, di musola, apalagi di masjid-masjid yang di jalan seperti Masjid Himatul Masakin, Fajrul, ya, masjid-masjid di pinggir jalan, nggak boleh baca imamnya panjang-panjang. Ya, dalam fikih itu dibahas, bisa jadi di belakang ada orang sakit mata. Orang sakit mata itu kalau rukunya lama, sujudnya lama, perih dia, sakit, puyeng gitu loh. Orang sakit gigi, ya, ada orang yang punya hajat ditungguin. Ya, nah maka imamnya nggak boleh lama-lama, ya. Wa in kana la yasma'u buka as-sawi, dan bila beliau mendengar ada tangisannya anak kecil, yukhaffifu makhafatan antuftana ummuhu, maka dipendekkan sholatnya karena makhafata antuf tanah ummuhu, khawatir tersiksa ibunya. Jadi Nabi pernah lagi sholat, ya, kemudian anak yang dibawa oleh seorang ibu itu nangis. Kan nggak boleh keluar dari sholat, haram keluar dari sholat, ya.
Maka Nabi yang bijaksana, sholatnya yang dipendekkan. Boleh. Ini juga menunjukkan bahwa sholat di masa Nabi itu biasa. Ya, ketika berjamaah itu wanita-wanita itu ikut sholat berjamaah. Jadi wanita itu pada dasarnya boleh sholat berjamaah dengan laki-laki di masjid itu boleh, asal diberi tirai gitu boleh. Ya, jadi tidak masalah. Kalau di daerah Jogja itu biasa ya, orang-orang yang sudah sepuh itu sholatnya di masjid. Bahkan sholat Jumat ya di Jogja itu mereka ikut gitu. Ya, ibu-ibu yang sudah sepuh boleh. Karena anaknya nangis, maka Nabi memendekkan bacaannya sehingga sholatnya tidak lama, khawatir ibunya tersiksa dengan tangisan anaknya itu. Ya. An Zaid bin Thabitin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Hadis diriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit ini adalah anak angkatnya Rasul. Jadi dia tahu ya ketika menceritakan sesuatu yang ada di rumah Nabi. Nah, Zaid bin Sabit ya menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu kamar khusus. Ya. Qala ya, beliau bersabda, hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadhan. Maka Nabi mengatakan cukup bagiku bahwa sesungguhnya kamar yang khusus itu ya min hasirin, yang beralaskan tikar. Dulu itu pelepah daun korma yang dianyam jadi tikar itu. Cukup dengan kamar yang khusus dengan tikar itu fi Ramadan, untuk mempersiapkan Ramadan. Fasalla fiha layaliya, maka Nabi salat di kamar itu tadi, di tempat itu tadi, layaliya ya pada malam Ramadan. Fasalla bisolatihi nasun, maka ikut bersama sholat Nabi beberapa orang. Nas itu 3 lebih ya. Jadi fasalla bisolatihi nasun min ashabihi. Kemudian sholat bersama Nabi beberapa orang dari kalangan sahabatnya. Falamma alima bihim, maka tatkala Nabi mengetahui bahwa yang ikut tambah banyak, ja'ala ya'udu, maka beliau duduk. Maknanya duduk ini tidak mengerjakan sholat malam Ramadan. Tidak apa berarti? Tidak taraweh ya di tempat ya hujrah itu tadi. Fakharaja ilaihim, maka Nabi keluar menjumpai mereka. Faqala, dan Nabi mengatakan, qad araftul ladzi ma ra'aitu min sani'ikum, ya min sani'ikum. Sungguh aku sudah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi Nabi tahu kalian datang ikut sholat di belakang Nabi itu, Nabi tahu. Ya, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Ya, maka Nabi mengatakan salatlah wahai sahabat, ya, wahai manusia, fi buyutikum, di rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Sesungguhnya seafdal-afdalnya salat adalah salatnya seseorang di rumah. Salat di rumah. Illal maktubata, kecuali salat yang wajib. Nah ini Bapak sekalian, memang hadis ini mirip ya dengan hadis Ramadan ya. Jadi kalau bedanya di Ramadan itu ketika
Malam pertama ada yang ikut, malam kedua ada yang ikut, maka malam ketiga Nabi tidak keluar ke masjid. Maka besoknya ditanya, kenapa tidak keluar ke masjid? Ya, sahabat nunggu. Maka Nabi bilang, aku khawatir tarawih menjadi wajib buat kalian. Jadi Nabi tidak keluar. Nah, yang kedua hadis ini, orang menunjukkan bahwa sholat sunnah itu boleh berjamaah. Ya, berdasarkan hadis ini, sholat sunnah berjamaah itu boleh. Karena Nabi sholat punya kamar sendiri, ada tempat sendiri, orang tahu ikut 1, 2, 3. Ini sholat sunnah. Ya, kemudian ya pada akhirnya Nabi berdiam, artinya tidak duduk, maknanya tidak meneruskan itu. Kemudian Nabi mengatakan, qad araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum. Sungguh aku sudah tahu apa yang kalian lakukan. Artinya ngikut sholat berjamaah. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian. Jangan di masjid, ya. Fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya seafdalnya sholat seseorang itu sholat di rumahnya. Illal maktubata, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, ya yang bagus di masjid, yang bagus berjamaah. Ya, ya jadi kalau di Bapak sekalian kan ada orang yang sholat tasbih. Biasanya sholat tasbih itu kalau tidak berjamaah itu orang jarang melakukan. Maka ustadznya mengajarnya, ayo besok sholat berjamaah, ayo sholat tasbih. Boleh nggak mengikuti hadis ini? Boleh. Ya, cuma yang tidak boleh jangan terus menerus. Kalau sudah hafal, sudah ngerti caranya sholat tasbih, sudah cukup. Sholat taubat. Kalau sudah ngerti, ya sudah, kerjakan masing-masing di rumah. Jadi sholat sunnah yang afdal itu di rumah. Ya. An Abi Bakrata annahu intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Hadis diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa ia pernah mendapati ya mendapati akhir dari mendapati Nabi itu wa huwa raqi'un. Nabi dalam keadaan ruku. Jadi dia masuk ke masjid tapi nabinya lagi ruku. Faraka'a qabla ayyasila ila safi. Maka dia ikut ruku. Maksudnya masuk salat gitu. Allahu Akbar. Ya. Qabla ayyasila ila safi, sebelum masuk ke saf. Paham ya Pak ya? Ini Nabi salat sama jamaah. 1 saf, 2 saf. Orang itu datang. Nabi lagi sujud. Maka dia masuk Allahu Akbar. Di ujung. Sujud dia ikut sujud. Nanti waktu i'tidal sami Allah liman hamidah, dia sambil jalan masuk ke shop gitu. Ya. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah, diceritakanlah yang demikian itu. Bahwa dia masuknya itu bukan masuk shop dulu, tapi masuk sholat dulu. Ya, masuk sholat baru masuk ke shop. Disampaikan kepada Nabi. Faqala zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangatmu beribadah wala ta'ud, tapi jangan diulang. Jadi maknanya apa? Masuk ke shop dulu baru masuk ke sholat. Kalau gitu ketinggalan dong. Kalau masuk ke shop dulu ketinggalan, biarin aja. Walaupun kita tidak dapat ruku. Kan kalau tidak dapat ruku berarti tidak dapat rakaat namanya. Walaupun. Jadi berjamaah jangan lari. Kan ada orang wudunya cepat. Allahu Akbar.
Ya Allah, kalau kasih subhanallah. Mana mungkin dia khusyuk karena dia menggeh. Jadi nggak boleh. Jalannya rileks aja. Walaupun masuk Nabi sedang sujud, ya sudah kita Allahu Akbar langsung sujud. Tapi tidak dapat rakaat, ya. Lebih bagus ketimbang ya kita masuk sholat dulu dapat rakaat baru masuk sambil jalan ke shop. Kata Nabi, zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangatmu beribadah, wala ta'ud, tapi jangan diulang lagi. Jadi enggak boleh, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid wallahu a'lam bissawab.